Bab tentang nas-nas dalam penetapan sifat ilmu bagi Allah. Bab tentang nas-nas dalam penetapan sifat ilmu bagi Allah. Dalam bab ini kita akan membahas nas-nas baik dari Quran maupun hadis yang menetapkan adanya sifat ilmu bagi Allah. Di sifat al-hayat sudah selesai kita bahas sebelumnya, ada 2 atau 3 pertemuan. Nas-nas tentang sifat al-hayat, sifat hidup bagi Allah sudah selesai, maka hari ini kita masuk tentang sifat ilmu bagi Allah. Kita lihat nas-nasnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhituna, dan tidaklah mereka manusia yang yuhitun mendapatkan bisyai'in min 'ilmihi, sedikit pun atau sesuatu apapun daripada ilmunya Allah, illa bima syaa, kecuali dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah. Artinya di sini yaqulu, Allah ingin menerangkan la ya'lamuna syai'an min 'ilmihi illa bima syaa ay yu'allimahu iyyahu faya'lamu bita'limihi. Allah menerangkan di sini bahwa mereka manusia tidak mengetahui apapun daripada ilmunya Allah kecuali dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah untuk diajarkan kepada mereka manusia itu. Faya'lamuhu, maka manusia berilmu, bita'limihi, dengan diajarkan oleh Allah. Nah, jadi setiap ilmu yang ada pada manusia itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah. Hanya sekadar yang diajarkan oleh Allah, itulah yang diketahui oleh manusia. Nah, selain daripada yang diajarkan oleh Allah, tentu lebih banyak, lebih luas ilmu Allah, tidak diketahui oleh manusia. Nah, itu maksud daripada ayat tadi. Jadi apa yang didapatkan hari ini, sejauh ilmu yang didapatkan hari ini oleh umat manusia, bukan umat Islam saja, umat manusia, seluruh ilmu yang didapatkan oleh manusia hari ini, ya, umat manusia hari ini, itu adalah semuanya ilmu Allah. Apakah itu berkaitan dengan syariat atau tidak berkaitan dengan syariat, sains, ilmu pengetahuan yang tidak berkaitan langsung dengan syariat, semuanya adalah ilmu Allah. Nah, apakah itu yang dipelajari oleh orang Islam atau dipelajari oleh non-Muslim, semuanya adalah ilmu Allah. Semuanya Allah ajarkan. Walaupun mereka manusia itu mengetahui ilmu tersebut dengan berbagai macam metode yang ada atau metodologi yang ada yang terus berkembang dari masa ke masa, sehingga dari perbedaan metodologi yang ada itu menimbulkan hasil-hasil yang baru, pengembangan yang baru, tapi itu semua adalah atas yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini semuanya atas illa bima yang dikehendaki oleh Allah. Berawal dari Allah mengajarkan Adam, manusia pertama. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan Allah mengajarkan Adam. Sebagaimana Allah mengajarkan Adam
Seperti itulah Allah mengajarkan seluruh keturunan Adam. Semua ilmu yang ada pada manusia inilah ilmu yang diajarkan oleh Allah, dan apa yang sudah ada ini dan apa yang akan terus dikembangkan ini hanya kadar yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi tidak ada sebuah kemajuan ilmu pengetahuan di depan atau menghasilkan teknologi yang luar biasa yang di luar kadar yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada. Nah, jadi kadang-kadang kita menjadi sombong, dapat metode baru, dapat metode baru, merasa padahal itu semua adalah yang diajarkan oleh Allah. Nah, kemudian wa qala jalla wa ala qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlih muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illa hu fa hal antum muslimun. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, faktu bi asyri suwarin mithli, buatlah atau datangkanlah dengan 10 surat, ya, dengan 10 surat mithlihi yang seperti Al-Quran, muftarayat yang dibuat, wad'u man istata'tum, dan kalau mereka tidak mampu, katakan kepada mereka, wad'u, panggillah man istata'tum min dunillah, siapapun yang kalian bisa panggil selain Allah, untuk artinya bersama-sama kalian mendatangkan 10 surat daripada seperti Al-Quran, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar berada di jalan yang benar. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu, namun apabila mereka tidak mampu melakukan itu, fa'lamu, maka ketahuilah annama unzila bi'ilmillah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan bi'ilmillah, berdasarkan ilmu Allah. Jadi bukan dibuat-buat oleh manusia, bukan dibuat-buat oleh Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah diturunkan langsung dengan ilmu Allah. Nah, kalau seandainya Al-Quran itu dibuat oleh manusia, coba panggil manusia. Coba panggil manusia yang ahli-ahli sastra itu, yang ahli-ahli bahasa itu, panggil manusia. Berapa yang sanggup kalian panggil? Panggil semua. Coba buat 10 ayat atau 10 surat. Kalau bisa, boleh kalian katakan kalian benar bahwa Al-Quran itu produk budaya. Sebagai orang produk budaya, artinya produk makhluk, ya, dibuat oleh Muhammad. Tetapi kata Allah, fa in lam yastajib, kalau setelah kalian berkumpul para ahli bahasa, para ahli sastra, dan seluruh ahli-ahli yang lain ternyata tidak mampu, dan memang tidak mampu, maka kalau memang tidak mampu, fa'lamu sekarang akui. Fa'lamu sekarang akui, ya, nyatakanlah annama unzila bi'ilmillah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, yang wahyu dari Allah, dengan ilmu Allah, bukan buatan manusia, sehingga bukan buatan Nabi Muhammad. Dan Muhammad juga manusia. Nah, ya, jadi Al-Quran di sini Allah sebutkan turun dengan ilmu Allah. Wa alla ilaha illahu, dan dengan demikian nyatakanlah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Hal antum muslimun, maka dengan demikian apakah kalian sudah terima Islam, tunduk kepada Al-Quran? Nah, jadi itu tantangan Allah. Menyoi umur jiru, menyoi umur berarti kalian benar bahwa Al-Quran ini produk budaya, produk manusia. Tapi kalau kalian tidak sanggup, kamu harus akui. Berarti, berarti harus akui, berarti ini bukan buatan manusia, ini buatan
Allah. Ini apa bukan? Ini adalah turun dengan ilmu Allah. Ya, Al-Quran itu qadim, ya, kalam Allah. Maka apa namanya hasilnya? Fahal antum muslimun, seharusnya kalau kalian tidak mampu maka tunduklah kepada Al-Quran itu, tunduklah kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya, yang mana Allah itu tiada Tuhan selainnya. Tapi hasilnya gimana? Ada yang ngaji, ya, ada yang ngaji, ya. Ngaji keamanan. Jadi, namun ingin disampaikan dalam ayat ini bahwa Al-Quran adalah salah satu, ya, Al-Quran adalah salah satu bentuk luasnya ilmu Allah, ya, yang hati bikin di manusia, tidak mampu dia buat seperti Al-Quran. Ini salah satu bentuk bagaimana luasnya ilmu Allah, tidak sanggup dijangkau oleh manusia. Nah, kemudian waqala jalla jalaluhu, dan Allah juga yang Maha Agung berfirman, ya, lakinna Allah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi. Tetapi sesungguhnya Allah menyaksikan, ya, sesungguhnya Allah bersaksi terhadap apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad, itu diturunkan oleh Allah dengan ilmunya Allah. Nah, ayat ini wadzalika hina qala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun ketika orang-orang jahiliyah dulu mengatakan kepada Rasulullah, la najidu ahadan yashhadu annaka rasulullah. Kata orang jahiliyah, kami tidak mendapatkan ada satupun manusia yang bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Rasulullah. Ketika orang jahiliyah mengatakan seperti itu, fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat Al-Quran, lakinnallah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Akan tetapi wahai Muhammad, Allah yang bersaksi. Andai tim satupun, tidak mau satupun jahiliyah bersaksi kamu Rasulullah bahwa Al-Quran yang turun kepada itu wahyu dari Allah, tidak mau mereka bersaksi, tidak ada satupun mereka yang mau bersaksi, tidak apa-apa. Lakin Allah yashhadu, Allah langsung yang menjadi saksi. Bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi, bahwa sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu yaitu wahyu adalah diturunkan oleh Allah bi'ilmi, dengan ilmunya Allah, wal malaikatu yashhadun, dan malaikat pun ikut bersaksi, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, ini cara Allah menguatkan Rasulnya. Saat orang-orang tidak mau bersaksi, Allah menyatakan Allah langsung bersaksi, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, demikian juga kita dalam menegakkan sebuah kebenaran. Apabila kita tegakkan adalah sebuah kebenaran dan terbukti itu adalah benar-benar sebuah kebenaran, maka tidak perlu merasa sedih, hana ikut, hana peduli. Insya Allah Allah dan malaikatnya senantiasa bersaksi, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maka Rasulullah sering mengatakan, ya, ala hal ballagtu. Rasulullah sering mengatakan kepada umat, kepada sahabat-sahabat, apakah aku sudah menyampaikan ayat-ayat Allah? Apakah kalian menyaksikannya? Sering Rasulullah sampaikan. Jauh dari sahabat, bala ya Rasulullah, kami bersaksi. Yang ikut, yang ikut. Tapi itu tidak membuat Rasulullah putus asa, karena Allah dan Rasulnya langsung yang menjadi saksi. Ini luar biasa ya. Jadi juga inspirasi bagi kita tadi dalam setiap menyampaikan kebenaran, selama kebenaran itu betul-betul hak, betul benar, maka tidak perlu kita bersedih,
kalau tidak ada yang ikut. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya lebih dulu mendengar, bersaksi dan menyaksikan apa yang kita katakan, apa yang kita perjuangkan. Di narame urundiga, alhamdulillah semangat. Narame urundiga tetap semangat. Musim hujan di urun semangat. Belum hujan tapi cukup. Lebih semangat. Artinya tidak pengaruh, tidak boleh terpengaruh dengan apapun kondisi. Allah katakan wa kafa billahi syahida. Ada seharusnya tidak perlu manusia bersaksi, cukup Allah sudah. Tapi betul-betul itu yang enggak, betul-betul itu yang tak perjuangkan. Kecuali yang tak pegang, yang tak perjuangkan, ada betul. Ya, tim Allah, tim para malaikat. Nah, kemudian waqala tabaraka wa ta'ala, Allah juga mengatakan ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tadha'u illa bi'ilmi. Kepadanya lah Allah diserahkan ilmu tentang kiamat. Ini yang sering kita ulang-ulang. Karena kita termasuk orang yang tegas tentang masalah kiamat ini. Karena ini masalah tauhid, ya, masalah gaib, masalah besar. Tidak boleh membicarakan tentang kiamat itu terlalu lebar dan apalagi mencoba menganalisa terlalu jauh. Cocok lagi di sana, cocok lagi di sini, tidak boleh tentang kiamat. Nah, itu perkara gaib beda dengan perkara indrawi, boleh dianalisa, boleh. Kalau perkara indrawi tidak bisa. Maka Allah katakan di sini, ya ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah, kepada Allah lah dikembalikan ilmu as-sa'ah, ilmu tentang kiamat. Ya, jadi kita hanya boleh tahu tentang kiamat itu sebatas yang ada nas langsung. Selain itu, ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah, kembalikan kepada Allah. Wa ma takhruju min thamarat min akmamiha, demikian juga bagaimana alam ini tumbuh, pohon-pohon tumbuh, buah-buah, menghasilkan buah-buah, biji-bijian tumbuh. Hakikatnya bagaimana? Itu Allah semua. Kita hanya tahu sebab-sebabnya. Kalau prosesnya begini, maka akan terjadi begini. Tapi hakikat semuanya itu adalah ilmu Allah. Wa ma tahmilu min unsa, demikian juga setiap yang dikandung oleh manusia, perempuan mengandung anak, atau hewan mengandung anaknya, dan semua makhluk. Bagaimana kandungan itu berproses dari setetes mani berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging terus berproses sampai menjadi satu makhluk yang utuh. Bagaimana proses jasadnya dibentuk, bagaimana proses ruhnya ditiupkan, kemudian setelah dia lahir menjalani kehidupan. Itu hakikat semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Wala tadha'u illa bi'ilmi, dan tidaklah setiap yang melahirkan itu melainkan apa yang dilahirkannya itu adalah berdasarkan ilmu Allah. Habis dengan seperti pernah kita sampaikan dulu, satu tubuh manusia saja melahirkan puluhan spesialis. Yang tahu tubuh manusia, spesialis saraf, dan bedah, spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis tulang, spesialis tulang. Satu tubuh manusia melahirkan puluhan spesialis, yang setiap spesialis harus kuliah bertahun-tahun, tapi belum lagi menemukan semua tentang tubuh manusia. Masih banyak tanda tanya yang belum ada jawaban.
Ya, nyembah kamu ribet pun kali pelajari di manusia. Sampai urunnya cukup elit-elit ke ahli-ahli kesehatan tu, tapi belum bisa menjawab seluruh struktur tubuhnya kalau jauh. Mula tanda-tanda yang terus dipelajari, yang terus dikembangkan, nah yang sebagian kamu jawaban, tapi banyak yang belum dapat jawaban. Yang bagi Allah, yang baru lam sabah tubuh manusia. Allah katakan wa fi anfusikum, padahal ilmu Allah itu, tanda kebesaran Allah itu tak perlu jauh-jauh. Wa fi anfusikum, pada diri kalian sendiri. Apa itu kata? Nah, afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Nah, cukup real. Ya. Dan kalau belum tubuh tadi hidup makhluk lain loh. Ya, dalam tubuh tadi hidup makhluk lain, macam bakteri hidup, macam virus. Virus saja, hakikat virus itu masih belum terang juga. Virus yang kibar sebenarnya, kibar wujud di. Pujinya nasa wujud lagi wujud makhluk tertentu, ada virusnya kadang jin. Itu belum terpecahkan itu sampai hari ini. Ya. Bakteri-bakteri itu yang jumlahnya ribuan, jutaan. Ya. Nah, jadi maka Allah katakan di sini, ya, kepada Allah lah diserahkan ilmu itu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Maka sungguh kami akan meminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang kepada mereka dikirim para rasul, dan kami juga akan meminta pertanggungjawaban rasul-rasul itu sendiri. Jadi sehingga budaya Nabi Muhammad berakhir pertanggungjawaban oleh Allah sebagai rasul, kita juga umat Nabi Muhammad akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdua. Nah, berdua. Nabi berakhir pertanggungjawaban oleh Allah, kita umat berakhir pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, berarti di akhirat. Dalam dunia banget. Yang dalam dunia yang wajib untuk laporan pertanggungjawaban pemerintah mana itu? Rakyat mana? Karena rakyat perlu pertanggungjawaban. Mana rakyat pertanggungjawaban? Yang harus untuk pertanggungjawaban adalah pemerintah, pemimpin, presiden, gubernur, bupati, wali kota, menteri, itu pakai keluar kadang. Nah, pertanggungjawaban sih. Yang di dunia. Tapi di akhirat bukan hanya pemimpin diminta pertanggungjawaban, tetapi juga umat. Bukan hanya rasul-rasul, tapi juga umat. Allah katakan, ya tadi, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim, akan kami minta pertanggungjawaban orang-orang yang kepada mereka dikirimkan, diutuskan para rasul, sebagaimana akan kami minta pertanggungjawaban kepada rasul-rasul itu sendiri. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, maka akan kami ceritakan kepada mereka. Ya, akan kami ceritakan kepada mereka semua itu, menceritakan Pak Rasul nyebut umat, semua guru akhirat cerita. Nyebut bercerita Pak Rasul nyebut umat. Memang gurunya Rasulullah secara fisik tidak bersama kita, tapi apapun yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad semuanya akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dengan Allah. Ada orang yang di kauli model semangat kauli raya belakang untuk semayangnya terus dengan Terus yang megah-megah umat Nabi Muhammad, tapi pun dalam masyarakat ada provokasi, ada pecah belah.
Yang pegang roh umat Nabi Muhammad, tapi gaduh bertubit umat Nabi Muhammad, dua umat Nabi Muhammad. Itu Rasulullah. Roh mendu. Yang dua umat Nabi Muhammad roh Rasulullah. Hampir terima Rasulullah ada umat Nabi Muhammad. Kan ada cara ada je. Yang berat-berat umat Nabi Muhammad karena Rasulullah berpesan yassiru wala tu'assiru, mudahkan umatku, jangan pernah persulit umatku. Urung-urung yang galak persulit urusan umat Nabi Muhammad, itu perang Nabi Muhammad. Basyiru wala tunafiru, pesan Rasulullah, berikan kabar gembira kepada umatku, bilume, beritakan surga, angin surga, bilume dari Rasulullah. Wala tunafiru, buat umatku suka dengan agama. Wala tunafiru, jangan buat umatku jauh dari agama. Maka menyona urung-urung dalam menyampaikan agama, membuat urung dengar utama ya agama. Yang mengenai Rasulullah dan yang kedua pro informasi kepada Rasulullah. Tapi tengok dan ada kibar. Betul-betul Malik yang dicintai oleh Rasulullah atau Malik tapi hanya dicintai oleh Rasulullah. Tengok. Jadi dia kata terima Rasulullah kibar. Itu dia terjadi roh. Tapi dia bilang pada kerja. Urung lampaunya bapak Nabi Muhammad Rasulullah. Terus dia hang terima Rasulullah. Nampak tu. Atau diterima oleh Rasulullah, puji oleh mereka. Lagi hadis itu juga setiap Rasul itu menunggu umatnya di telaga masing-masing. Di telaga masing-masing. Umat setiap Nabi di telaga masing-masing. Di Nandro, Ujoi, menyambung mencipti dari telaga para rasulnya yang tapi kekal telaga ini. Jadi telaga paling besar telaga Rasulullah. Telaga paling raya telaga Rasulullah. Di keliling telaga itu sudah ada gelas-gelas yang terbuat dari berlian. Ada ini banyak terbuat dari itu mengelilingi telaga. Tak kalah dari jauh pada pancaran cahaya dari gelas-gelas itu. Gupreh Rasulullah terus umat itu. Yang terus tirolo. Yang mungkin bagian zuhud tirolo. Yang terus rame-rame, yang bagian pangkat ibadah rame-rame, yang tu rame-rame, jajak tirolo berarti jajak rame-rame. Rame-rame gupreh. Sorok rame kelompok menanduk ucap belah dari Rasulullah joi tujuh puji. Tetapi ada orang-orang ketika ditunggu oleh Rasulullah kadro yang kadro belum malaikat gula gudi lewat gudi gula Rasulullah terpre tapi datang malaikat gula gudi. Rasulullah protes, kenapa mereka itu diusir? Ke malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu min ba'di. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tidak ada di dunia. Rasulullah menanyakan, man kubur belum hana dan mereka itulah orang-orang yang suka memecah belah umat. Maka hati-hati jangan sampai kita termasuk naudzubillah dalam salah satu orang yang diusir oleh malaikat daripada telaga Rasulullah gara-gara menjadi provokator, memecah belah umat. Baik memecah belah dalam skala kecil maupun memecah belah dalam skala besar. Hidup hana berat-berat belum bergaul tingkat lorong agak cocok gitu. Hana berat-berat sama sih. Tingkat kedua, tingkat usul, tingkat wakil, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional yang suka memecah belah umat yang berarti anak-anak kalau buat sama, anak-anak kalau umat sama, itu
diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qala jallat 'azamatuhu, kita baca dulu beberapa ayat masih ada berkaitan tentang ilmu Allah ini. Nanti baru kita lihat hadis. Wa qala jallat 'azamatuhu, dan berkata Allah yang Maha Agung, innama ilahukumullah alladzi la ilaha illa hu wasi'a kulla syai'in 'ilma. Hanya saja Tuhan kalian itu adalah Allah alladzi la ilaha illa hu, yang tiada Tuhan selainnya Allah, wasi'a kulla syai'in ilma, yang ilmunya itu meluasi, meliputi segala sesuatu. Nah, itu sekilas sudah pernah kita jelaskan dulu ya. Wasi'a kulla syai'in ilma, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, meluasi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain mirip ayatnya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, telah Engkau liputi, Engkau luasi segala sesuatu daripada ciptaanmu, yaitu dengan ilmu. Artinya pada setiap ciptaan Allah, maksud ayatnya, pada setiap ciptaan Allah, di situ Allah letakkan ilmu. Hanya ciptaan Allah yang hanya ilmu ini. Allah ciptakan tubuh manusia, ilmu. Allah ciptakan kucing, hewan, kucing, vaksin, ini Allahnya ilmu. Lahir dokter hewan, khusus bagian ini Allah. Ilmu kan. Tepat dokter hewannya, tidak dokter mandu hewan. Sini biang dan habis. Lahir, kemudian Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, setiap triliun jenis tumbuhan, dari yang hidup, yang sedang, yang merayu, setiap daun itu ada ilmu Allah. Pokoknya mantung ciptaan Allah dan ilmu yang lainnya. Sini badai dan ilmu, sini pasir dan ilmu di dalam. Cuma lagi ada ulang. Namanya bahwa yang membuka ilmu Allah dalam setiap ciptaan Allah itu yang sayangnya hari ini bukan umat Islam, tapi awak kafir itu diminta bantu ciptaan Allah. Bakai yang hanya nampak yang indah, burung, rata, daku. Naik dengan informasi nasi tumbuhan lambat paling dalam yang galai itu galai bunga. Yang lain kami bunganya yang air bunga yang kanan itu bawahnya. Bawahnya bawah kanan nama ilmiah ini. Yang titik yang kanan nama ilmiah, yang berarti kali ini kandungan di dalam dengan itu kandungan dikembangkan dipakai ilmiah oleh kan terintegrasi semua. Dari itu penemuannya kok lain semua sudah ada nama. Sampai gunung-gunung itu yang gunung paling tinggi di dilimpahkan ke anggaran besar-besaran yang gunung-gunung yang dalam dalam seandainya yang kurang yang teliti gunung yang didapat kayak punan bagainya yang sadih beriman mati baik juga penelitiannya tok langsung juga jadi mati syahid, mati dalam mengembangkan menemukan ilmu Allah. Dan di ulama Islam ya, nanti ada beberapa Islam takut ya kalau dia dari gunung Abu. Ada dulu kalau di piu tertib. Nah, kedua ulama kayak selam. Itu ilmu Allah. Ilmu Allah. Nah, cuma sayangnya mereka Tuhannya dipangkas, diambil ilmu saja, pemilik ilmu dipangkas. Nah, itu yang sayangnya mereka. Seharusnya kita supaya kita ikut awalnya, kita bina ciptaan Allah, kita keluarkan ilmu Allah dari seluruh ciptaan Allah, kemudian kita kembalikan kepada Allah.
semua ilmu Allah. Ya. Jadi kita jangan termakan dengan apa namanya pemahaman yang diracuni oleh kolonialisme dulu. Nah, yang memisahkan ilmu Allah, ilmu agama dan ilmu umumnya ilmu kafir, baik ilmu yang kafir yang medro yang itu apa asal. Kita itulah ilmunya itu diciptakan. Semuanya adalah ilmu Allah. Nah, jadi Rabbana kepada dia ilmu huwa wasi'a kulla syai'in ilma, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala. Jadi dia katanya pahami makna ayat itu. Dia katanya bahasa paling bangai. Dia betul-betul dia pahami ayatnya. Hanya je pegang roda urut bicara. Hanya je pegang roda urut bicara. Ya. Nah, itu dia apa yang dia nak tak. Tak ada apa rupanya yang ada apa. Tak ada apa bukan apa yang beda. Tauhid ditanggung-tanggung belah-belah dalam kejitan lain cara ada apa makin dia pegang roda balik lagi nyawa ayat apa yang tak usah menyihir muka tengku yang malimnya pada dulu apa yang buah dari Allah. Nanti di depan dijelaskan di depan ketika pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Menang berbuat Khidir dengan Nabi Musa bukan oleh Nabi Khidir ke sekitar mereka. Bukan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, Nabi Musa berlakon untuk ilmu kepada Nabi Khidir. Bukan Nabi Khidir, wahai Musa, bukankah engkau nabinya Bani Israel? Engkau telah diajarkan oleh Allah ilmu yang melimpah. Ya, kepada Nabi Musa, wahai Khidir, diperintahkan oleh Allah. Pokok ini benar dulu. Ya, artinya ini dua-dua gudang ilmu. Musa gudang ilmu, Khidir gudang ilmu. Cuma beda saja. Khidir ilmu hakikat bahkan lain. Nah, Musa ilmu syariat tapi gudangnya. Menyokiti ilmu hakikat gudang ni. Tiba-tiba sedang buat pujo-pujo, Musa pujo Nabi Khidir pujo Nabi Musa, datang seekor burung. Ya, datang seekor burung berdiri di pinggir apa namanya perahu, di depan pinggir perahu, dipatok dalam laut. Setelah dia mematuk air di laut, dibedebit perutnya babah kecilnya, nampak setetes air keluar dari mulutnya. Tetes itu di dalam hidung, tetes. Maka Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmu dan ilmu, gudang ilmu syariat dan gudang ilmu hakikat dibandingkan dengan ilmu Allah bagaikan air, setetes air yang bersangkut bawah kecil dengan luasnya lautan. Hanya empat dibandingkan dengan ilmu Allah. Jadi dibandingkan itu hakikat juga beda-beda makam bro. Kamu hakikat. Syariat hakikat hanya bandingan dengan ilmu Allah. Jadi wama utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi oleh Allah illa qalila, hanya sedikit saja. Tidak macam-macam ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Selasa depan dan mudah-mudahan ada manfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.